saya kerja di Javan Wildlife Institute, itu NGO atau Non-Governmental Organization atau LSM. Kegiatan konservasi sendiri, kami ada site base, jadi itu di kawasan hutan Kemuning, itu terletak di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Selama ini konservasi itu ibaratkan selalu diidentikan dengan larangan, sehingga seakan-akan masyarakat itu dianaktirikan. Jawi itu ingin melibatkan masyarakat dalam konservasi hutan Kemuning yang menjadi salah satu benteng pertahanan terakhir dari biodiversitas di Jawa Tengah. Hutan Kemuning ini kan terkenal sebagai salah satu hutan tropis dataran rendah yang masih tersisa di Jawa. Kami ingin melindungi itu, tapi kami juga tidak mau mengenyampingkan si masyarakat. Disitulah kami mengambil jalan tengah adanya Kemuning Ekotour. Nah, di Kemuning Ekotour ini kami mempunyai misi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang berkelanjutan dengan ikut melestarikan hutan. Kami juga ada program konservasi lain seperti untuk yang pupuk organik, di situ di pertanian organik itu kami mulai mengajak teman-teman petani yang di sini, khususnya petani kopi, untuk mari kita beralih ke pertanian yang dia itu lebih ramah lingkungan. Selain itu ada juga kami kegiatan penelitian seperti penelitian satwa liar atau penelitian konservasi tanah dan air, dan penelitian yang lain yang juga bisa hasilnya itu untuk strategi kami bagaimana menyusun program konservasi atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memantau populasi satwa liar ini biasanya kami pakai survei jalan, Mas. Jadi 1 tahun 3 kali itu kami biasanya kerjasama sama kolaborasi bareng lah, kerja bareng sama mahasiswa-mahasiswa yang dia memang ada fokus concern ke yang pengamat burung, pengamat mamal, pengamat herpetofauna gitu. Nanti kami minta tolong mereka untuk survei langsung di sini. Surveinya bisa yang survei jalan, terus menemukan apa yang mereka temukan waktu jalan di hutan Kemuning. Selain itu kami juga sekarang sedang mengembangkan survei yang dia nggak langsung, yaitu melalui kamera trap dan bioakustik. Hari ini kan punya rencana untuk memasang kamera trap di 2 lokasi yang sudah disurvei sama teman-teman desa. Pertama itu kan ada yang di depannya SD sana, sama di Lembah Joho. Nah, itu kan katanya di sana spot yang bagus untuk pengamatan. Keterlibatan masyarakat sangat penting, Mas, karena kami di sini itu nggak akan bisa berjalan sebagus ini tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Nah, yang pertama karena kan hutan di sini itu rumahnya mereka ya. Yang membantu kami untuk menemukan jalur ini enaknya lewat mana, jalur ini enaknya lewat mana, yaitu sama masyarakat lokal. Selain itu masyarakat lokal juga sangat membantu dalam pengamatan satwa bareng kami gitu. Meskipun mereka nggak tahu oh ini spesies apa, tapi mereka biasanya punya nama lokal. Oh ini kira-kira burung apa, ini kira-kira mamalia ini tuh namanya apa, nanti bisa tektokan sama kami gitu. Selama ini Jawi itu sudah sering melakukan penelitian mengenai mamalia malam di hutan malam-malam, sehingga kami juga paham tracknya, sudah familiar dengan keadaan hutan malam hari. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka apa yang kami lakukan selama ini untuk riset, untuk dinikmati oleh wisatawan. Menurut kami yang membuat unik juga adalah pengalaman masuk ke hutan malam hari. Di hutan yang masih bagus, ketemu satwa yang unik. Gupung Sunda itu untuk nama spesiesnya sendiri itu adalah Galeopterus variegatus. Kalau dari status konservasi dia least concern, yang artinya dia nggak terlalu terancam.
Dia ancamannya rendah dan dia tersebar nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Jawa, tapi ada juga di Sumatera, di Kalimantan, dan di daerah Singapura, Malaysia yang ke arah naik tuh kalau di peta tuh, gitu, Semenanjung Malaya ke atas. Secara taksonomi dia masuk ke Ordo Dermoptera, artinya yang bersayap kulit. Karena ya dari spesifik Gubung Sundanya sendiri, dia kayak punya sayap, padahal sebenarnya itu kulit gitu. Nah, lebih dalam lagi dia masuk ke family Cynocephalidae. Itu Cynocephalidae itu yang artinya berkepala seperti anjing gitu. Gubung Sunda sendiri itu masuknya ke kelas mamalia. Jadi dia menyusui dan dia melahirkan, vivipar. Untuk masa hamilnya sendiri 6 bulan. Terus dia itu bisa dikatakan dewasa itu umur 2 tahun. Kira-kira sekali melahirkan biasanya 1 anak. Nah itu anaknya kayak kanguru gitu Mas, kayak dia digendong di tubuhnya, terus induknya ngelingker di pohon gitu. Nah itu kulitnya tadi itu tuh bisa berfungsi sebagai kantong. Jadi anaknya dimasukin kantong gitu biar anget gitu, sampai akhirnya anaknya bisa dewasa dan bisa mencari makan sendiri dan berpindah tempat sendiri gitu. Kalau yang Gubung Sunda ini meskipun dianya bisa berfungsi sebagai kantong, tapi dia bukan hewan marsupial Mas, nggak kayak kanguru gitu. Tapi cuma emang struktur kulitnya itu bisa untuk membungkus anaknya gitu. Jadi anaknya lebih terlindung gitu dari udara dingin dan segala macam kayak gitu. Gubung Sunda atau biasa kalau saya nyebutnya kendung ya, saya sama teman-teman di Kemuning itu nyebutnya kendung. Itu tuh dia hewan nokturnal Mas, jadi dia aktifnya di malam hari, tidur di siang hari. Nah dia seperti kebanyakan hewan nokturnal mulai bangun itu jam 6 sore sampai jam 7, terus dia mulai aktif itu dari jam 7 sampai jam 12, jam 11-an, terus dia biasanya ada periode istirahat, terus setelah itu dia aktif lagi sampai dia biasa tidur lagi jam 4 sorean. Kalau secara geografis Mas, dia banyak ditemukan di kawasan hutan dataran rendah. Bisa ketinggian 0 sampai 1000-an gitu. Dari sejauh ini penelitian yang saya pahami itu dia jarang ada di daerah pegunungan atas gitu. Dia biasanya di lowland atau yang biasanya di kawasan dekat-dekat hutan pantai kayak gitu dia banyak. Nah kalau si Gubung Jawa ini kan dia bisa melayang ya. Meskipun pohonnya berjarak dari satu sama yang lain, dia bisa melayang gitu. Setelah pengamatan malam, pagi hari keesokan harinya itu nanti wisatawannya akan kami ajak untuk birdwatching juga. Karena di Kemuning ini banyak juga burung-burung, ada 100 jenis burung lah. Setelah itu juga kami kenalkan ke mata pencaharian masyarakat lainnya. Seperti di sini kan ada kelompok petani madu kelanceng. Kami ajak wisatawan itu belajar bagaimana cara bertani madu kelanceng. Setelah itu kami juga ajak mereka untuk melihat cara produksi gula aren, karena salah satu produksi dari Kemuning itu produknya adalah gula aren asli. Di Kemuning ini yang paling terkenal adalah agroforestry kopi. Ini adalah salah satu cara bagaimana hutan di sini bisa lestari karena masyarakatnya diizinkan untuk melakukan budidaya kopi di bawah tegaan hutan. Dengan budidaya kopi ini mereka juga bisa mendapat penghasilannya. Itu kan salah satu konservasi yang diinginkan. Ada win-win solution antara kebutuhan masyarakat sama kelestarian hutan dan satwa liar di sini. Ya memang masuknya dari ekonomi dulu karena saya sadar bahwa di desa mereka masih butuh dapur mereka mengebul, perut mereka diisi, jadi kami nggak mau mendikte dengan hutan ini harus dilindungi untuk kesejahteraan kita. Mereka nggak akan mau mendengarkan itu kalau tidak ada bukti langsungnya. Itu sih yang ingin kita bawa dari konsep Kemuning Ecotour seperti itu.
Desa Kemuning memang itu adalah banyak untuk potensi wisata. Tapi yang kemarin kita ada kerjasama dengan Jawi. Jawi support banyak dengan Desa Kemuning itu dari segala-galanya. Itu kemarin juga kita ada penelitian hewan, terus penelitian tumbuh-tumbuhan, terus bahkan di situ ada penelitian air, tanah dari Jawi. Kita ada kerjasama di situ. Dengan adanya kerjasama kita dengan Jawi itu alhamdulillah untuk satwa yang ada di Desa Kemuning itu memang ya terkesan sudah terjaga baik. Di masuk desa itu juga ada yang jenis papan peringatan itu bahwa di situ ada hewan-hewan yang dilindungi. Juga dengan kita kerjasama dengan Jawi, jaga benar-benar kelestarian alam itu, kita sudah membuat perdes tentang perlindungan satwa liar itu tadi. Itu Jawi itu di Desa Kemuning itu sangat-sangat dibutuhkan dari masyarakat Desa Kemuning. Untuk segalanya itu dari Jawi itu bantu. Entah itu dari alat-alat, dari sosialisasi, dari pelatihan-pelatihan itu anak-anak Desa Kemuning, yaitu kita ngambil yang dari Karang Taruna dan Pemuda, Boyo Paguyuban yang memang dia itu masuk ke grup wisata. Dan yo alhamdulillah untuk setiap 2 bulan atau 3 bulan itu ada yang dari luar itu datang untuk penelitian itu hewan itu juga. Kalau sekarang kan masih Jawi yang mokoin gitu. Nah harapannya nanti bisa timbul lokal champion dari teman-teman yang di sini, khususnya di Desa Kemuning gitu, yang bisa ngebantu Jawi buat mokoi program kerja kita bersama gitu. Jadi sebelum kami memulai wisata di Kemuning, kami itu melakukan jajak pendapat nih, ngumpulin orang-orang yang memang terkenal seperti kayak vokal. Karena kan kalau kita mau menginisiasi suatu program itu kan kita harus cari lokal championnya dulu, baru kita ajak untuk jalan bersama-sama. Nah waktu jajak pendapat itu kami tawarkan, kami ada rencana nih mau membangun wisata. Terus hasilnya kebanyakan orang-orang yang sudah kayak berumur yang sepuh-sepuh tuh tidak mendukung karena bagi mereka kopi segalanya. Saat itu untungnya ternyata yang muda-muda yang sering kita ajak untuk pengamatan malam jadi pemandu itu mereka sangat antusias dengan adanya wisata minat khusus satwa liar di Kemuning ini. Dari situ kami mencoba jalan dengan beberapa orang dari pemuda seperti itu, dan saat ini sekitar ada 25 orang yang sudah tergabung dalam kelompok wisata Desa Kemuning untuk mengembangkan Kemuning Ekotour. Di awalnya warga tuh banyak pesimis. Mbak, nggak bisa ini kita kerja bersama, sama-sama warga tuh saling tidak percaya. Karena kalau ada inisiasi seperti itu cuma awalnya doang rame, setelah itu selesai, tidak ada kelanjutan. Nah, Jawi di sini tugasnya adalah mendampingi. Kita coba pelan-pelan mengubah mindset itu. Pertama yang kita lakukan adalah ngajak warga-warga yang sudah bersedia untuk gabung di kelompok wisata itu studi banding ke desa lain yang sudah melakukan wisata yang berhubungan dengan birdwatching seperti itu. Saat mereka datang, warga ini saya lihat tuh kayak sangat optimis nih ngelihat, karena yang kami datangi itu hutannya nggak serimbun Kemuning, tapi bisa jalan ini wisatanya. Jadi warga ini ada semangatnya. Tantangannya banyak, Mas. Itu kalau kebiasaan itu warga desa yang udah hidup dari dulu sampai sekarang itu kayaknya untuk menjaga itu yo kayaknya kurang peduli. Tapi dengan adanya pelatihan, terus dengan adanya sosialisasi itu memang kita ngambil kesadaran masyarakat yo ndak langsung spontan itu kok langsung diterima ndak. Itu bahkan yo masih ada banyak tantangan yang perlu kita pahami di situ, itu banyak sekali. Jadi nanti masyarakat yang biasanya, yang masih beberapa masyarakat masih berburu, kami arahkan agar menjadikan satwa liar yang biasanya mereka buru itu sebagai objek daya tarik wisata yang sama-sama menghasilkan pemasukan bagi mereka. Sehingga nanti mereka akan berubahlah cara pandangnya terhadap satwa liar. Tanpa memburu pun mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan satwa tersebut.
karena inisiasi kami itu masih baru berjalan, jadi kalau untuk dampak ekonomi yang sangat besar itu untuk kelompoknya belum sebegitu masif. Tapi yang kami lihat saat ini dari Jawi yang sebelumnya sama yang sekarang, setidaknya ada kemerataan penerimaan manfaat dari warga. Harapan kami itu ya otomatis kita tetap konsisten mau jaga kelestarian alam. Kita tidak cuma tinggal kenangan lah. Istilah kita nanti memikirkan anak cucu kita. Andai kata kok besok cucu kita itu tanya, Pak, kera itu seperti apa? Kan kalau itu enggak ada sama sekali, yo kayaknya nggak mungkin lah. Desa Kemuning dengan hutan yang seperti ini, memang dari warga pun siap untuk mempertahankan untuk kelestariannya. Apa yang kami lakukan di sini itu bisa bermanfaat buat masyarakat lokal di sini, bisa bermanfaat buat kami juga gitu. Jadi kayak ya nggak muspro lah apa yang sudah kami lakukan selama ini. Karena saat ini Jawi masih intensif ya mendampingi Kemuning Ekotur, mendampingi warga agar bisa mengembangkan atau menjalankan program ini secara mandiri. Harapannya saya sebagai koordinator itu saya ingin warga bisa menjalankan program wisata ini secara mandiri agar kebermanfaatannya bisa lebih dirasakan secara luas. Semoga semakin banyak orang yang mengenal Kemuning sehingga roda perekonomian dari wisata ini bisa terus berputar sehingga bisa mendukung kelestarian hutan ini dengan menjadikan satwa liar dan kehidupan desa sebagai daya tarik wisata yang bisa menjadi tambahan pendapatan bagi warga di Desa Kemuning. Saya bangga gitu loh mendampingi mereka, kayak dari awal mereka yang tidak terlalu peduli jadi saya tuh ingin mereka bisa melanjutkan apa yang kita rintis lebih baik lagi sehingga nanti hutannya lestari, mereka juga sejahtera. Itu yang saya harapkan. Semoga teman-teman bisa merasakan semangat konservasi ini juga untuk membantu kehidupan mereka ke depannya.